Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kampus Pintar. Untuk video kali ini yang akan saya share ke teman-teman semua yaitu tentang uji hipotesis dua sisi ya. Jadi yang kemarin itu adalah satu sisi dan ini adalah uji hipotesis dua sisi. Nah, ini jadi kenapa dinamakan uji hipotesis dua sisi? Karena daerah penolakannya terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri. Jadi tidak dibedakan ya, tapi di sini dalam satu kurva ada dua daerah penolakan, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan kemudian daerah penerimaannya adalah berada di tengah-tengah ya. Nah, kemudian pada nilai alfa, baik itu Z alfa, kemudian T alfa dan seterusnya pada nilai uji statistiknya, dan lebih tepatnya nanti pada nilai nilai tabel ya, nilai tabel ini nanti adalah kali setengah atau dibagi dua ya. Jadi yang kemarin Z alfa saja pada uji dua sisi di sini adalah alfa per 2. Di sini juga sama alfa per 2. Kenapa per 2? Karena di sini ada dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Lanjut ya. Nah, kemudian untuk formula uji hipotesis dua sisi, untuk H0-nya adalah mu sama dengan mu 0, untuk H1-nya adalah mu tidak sama dengan mu 0. Jadi menguji sama dan tidak sama ya pada uji hipotesis dua sisi. Nah, kemudian langkah-langkah pada pengujian hipotesis ini sama juga dengan yang langkah-langkah pengujian hipotesis satu sisi, ada 6 dari kita menentukan formula, kemudian tingkat signifikansi, nilai uji statistik, nilai tabel, kemudian yang kelima menentukan kriteria daerah penolakannya, dan yang terakhir keenam adalah membuat kesimpulan. Nah, langsung kita ke contoh. Oke, di sini ada contoh sebuah universitas menyatakan bahwa skor TOEFL mahasiswa yang akan diwisuda tahun ini adalah 400 dengan simpangan bakunya adalah 30 ya. Jadi simpangan baku dari sebuah populasinya diketahui dan jadi sudah satu indikator ini sudah menandakan bahwa kita menggunakan uji Z nantinya ya. Kemudian untuk menguji pernyataan tersebut diambil sampel sebanyak 30 mahasiswa secara random dan ternyata diperoleh rata-rata skor TOEFL-nya sebesar 375. Ujilah kebenaran dari pernyataan peneliti tersebut pada tingkat signifikansinya adalah 0,01. Oke, nah di sini pada contoh ini ya kita sudah tahu bahwa jumlah sampelnya adalah 30, kemudian jumlah simpangan baku dari populasinya diketahui, maka kita menggunakan uji Z. Next. Oke, untuk yang pertama kita menentukan dari formula hipotesisnya. Oke. Dari formula hipotesisnya H0-nya adalah mu sama dengan 400 karena ini nanti yang akan diuji ya, diuji kebenarannya dari pernyataan seorang dari seorang dosen ya yang menyatakan bahwa skor TOEFL-nya adalah 400. Kemudian H1-nya kebalikan dari H0, maka mu tidak sama dengan 400 atau skor TOEFL mahasiswanya tidak sama dengan 400. Kemudian mungkin kalian bingung loh. Kemarin H1 itu H0 itu adalah mengandung kalimat negatif atau ada kata tidak. Tetapi pada hipotesis yang dua sisi di sini kata tidaknya malah ada pada H1. Terus bagaimana? Nah, jadi teman-teman perlu diketahui kemarin H0 itu mengandung kalimat negatif atau ada kata tidak itu bukan sebuah rumus atau sebuah keharusan. Tetapi memang sebagian H0 itu memang mengandung kata tidak. Nah, dalam arti di sini teman-teman harus lebih memahami lagi tentang konsep hipotesis. Jadi, yang dimaksud mu sama dengan 400 di sini adalah bahwa rata-rata skor TOEFL itu dengan rata-rata skor TOEFL populasi dengan skor TOEFL sampel itu sama, artinya tidak ada perbedaan, ya. Nah, kemudian yang H1 di sini artinya bahwa mu-nya tidak sama dengan 400. Artinya bahwa skor TOEFL antara sampel dengan skor TOEFL antara populasi di sini artinya tidak sama ya, tidak sama atau bisa jadi ada efek atau ada
perbedaan ya kan, karena di sini tidak sama ya. Nah, jadi itu yang kemudian mendasari adanya formula hipotesis H0H1 pada uji dua sisi ya. Nah, jadi tidak saklek ya yang harus H0 itu harus ada kata tidaknya, kemudian H1 itu kemudian tidak mengandung kalimat negatif. Nanti teman-teman akan lebih memahami lagi ketika kita sudah betul-betul pada teknik analisis data. Contohnya misalkan kita mau menguji adanya pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Nah, pada H0-nya itu artinya sama. Antara variabel X sama dengan variabel Y. Sama di sini kan berarti tidak ada pengaruh antara X dan Y. Ada kata tidak, ya kan? Nah, kemudian yang H1. Yang H1-nya X itu tidak sama dengan Y, misalkan katakanlah gitu. Artinya bahwa di sini ada pengaruh, ya, ada efek, ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Itu penjelasan saya tentang formula uji hipotesisnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan tingkat signifikansi, alfanya adalah 0,01, menentukan nilai uji statistik. Nah, di sini Z hitung rumusnya ini, kemudian X barnya 375, mu 0-nya 400, simpangan baku 30, dan N-nya sama dengan 30. Oke, setelah dihitung ketemu bahwa Z hitungnya adalah negatif 4,56. Kemudian yang kedua adalah yang sekian kesekian, bukan yang kedua, maaf, jadi belibet ya. Menentukan nilai tabel statistik. Ingat di sini adalah uji dua sisi, jadi Z alfa per 2. Alfanya 0,01, 0,01 dibagi 2, 0,05, jadi 1 min alfa per 2, 1 min 0,05, dapat Z-nya 0,995. Silahkan nanti bisa dilihat pada tabel Z bahwa nilai 0,995, nilai tabel Z-nya adalah 2,58. Nah, setelah ini kita menentukan kriterianya. Oke, ingat di sini ada dua, kanan dan kiri, jadi nilai Z atau tabel Z 2,58 ini kita letakkan pada sisi kanan, berarti yang nilainya positif ya, kanan ya, kemudian kiri negatif 2,58. Jadi walaupun di nilai tabel Z-nya adalah 2,58, karena kita mau tempatkan di kanan dan di kiri, jadi nilainya menjadi 2,58 positif di sebelah kanan dan negatif 2,58 di sebelah kiri ya. Oke, terus kemudian berapa tadi nilai Z hitung? Nilai Z hitungnya adalah negatif 4,56. Negatif 4,56 menggunakan konsep garis bilangan berarti berada pada sebelah kirinya ya kan. Jadi teman-teman kalau kok ada di sebelah kiri, kok nggak ada di sebelah kanan, coba diingat bagaimana letak bilangan sesuai dengan garis bilangan ya. Dari bilangan positif 0 sampai bilangan negatif. Negatif 4,56 ada di sebelah sini, artinya pada Z hitungnya berada pada daerah penolakan ya. Kalau berarti berada pada daerah penolakan, artinya atau kesimpulannya adalah kita menolak H0. Menolak H0 artinya kita menerima H1. Kesimpulannya adalah skor TOEFL mahasiswa, ya, tipe ya ini ya, skor TOEFL mahasiswa tidak sama dengan 400. Jadi kita menolak H0 dan kita menerima H1. Apa H1? H1-nya adalah skor TOEFL mahasiswa tidak sama dengan 400. Jadi, apa yang tadi sudah disampaikan bahwa sebuah universitas menyatakan skor TOEFL mahasiswa wisuda ini adalah 400, itu salah ya. Jadi yang betul tidak sama dengan 400. Oke, sekian dulu untuk uji hipotesis dua sisi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.